pujian-Mu ya Allahku. Engkaulah rinduku, kami haus dan lapar padamu Tuhan. Haus kepadamu seperti tanah kering tiada berair. Takkan ku menantikanmu
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama beribadah di tempat ini, itu menunjukkan bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Kalau tadi bangun, kami boleh kesehatan, boleh sama-sama bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, bertemu dengan pasangan, suami atau istri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Terima kasih untuk gereja lokal di mana kami ditempatkan. Terima kasih for everything. Untuk segala-galanya yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan aku di balik salib-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu perkatakan boleh mewakili isi hati Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dan yang siap percaya, mari kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dan silakan duduk. Wow, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, senang sekali rasanya kalau hari ini boleh datang kembali ke tempat ini. Sudah 2 kali. Ya, tadi hari ini pagi-pagi sudah kebaktian dan hari ini excited banget. Ya, kita akan kebaktian sama-sama lagi dan saya berikan sebuah judul yang baru tentunya. Nah, sebelum kita mengawali kebaktian pada hari ini, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Siap semuanya? Nah, perkenalkan, nama saya adalah Willy Tan. Siapa nama saya? Willy Tan. Halo semuanya, salam kenal ya. Nah, saya ini bekerja sebagai trainer atau coach public speaking. Dan saya juga berjemaat di GBI Gilgal di bawah leadership Pastor Juan Mogi. Nah, hari ini spesial banget. Kenapa? Karena saya akan bawakan sebuah tema, yaitu rahasia hidup dalam janji Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan berjanji, Dia akan menggenapi. Ketika Tuhan berjanji, Dia yang akan melakukan dan berperang bagi kita. Tapi kita perlu yang namanya punya iman. Iman itu apa? Iman itu sekarang. Percaya meskipun belum melihat. Meskipun kita katakanlah lagi sakit, tapi kita percaya bahwa kita telah sembuh. Meskipun hari ini kita punya banyak persoalan, tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Meskipun hari ini kita mengalami sebuah problematika dalam rumah tangga, percaya bahwa nantinya Tuhan akan mendampingi kita sehingga kita bisa bersuka cita bersama dengan keluarga kita. Ada amin? Yes, dan hari ini saya pengen tanya setiap dari kita. Siapa yang dari lahir sampai dengan hari ini gak pernah mengalami masalah dalam hidup? Coba tunjuk tangan. Oh ya, semuanya berarti punya masalah dalam hidup, setuju? Sama ya, yang di depan pun juga karena kita manusia. Coba yuk tarik nafas sama-sama, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Tuhan baik, amin. Berapa banyak di rumah sakit yang nafas bayar, beli tabung oksigen. Kenapa? Karena saturasinya gak cukup. Kalau gak pakai tabung susah, sesek. Hari ini kita bisa bernafas dengan begitu luar biasa. Berarti ini menunjukkan bahwa kasihnya cukup bagi kita. Saya mau flashback ya. Siapa yang tahun 2020 di Indonesia kena dampak COVID? Wow, berat sekali ya. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan di sini karena COVID? Saya unjuk tangan, saya juga kehilangan kok. Ya, ada? Oke, ada juga ya beberapa ya. Nah, kita sama-sama flashback yuk. 2020 kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Ataupun sebelum tahun 2020 saya percaya kita pun pernah mengalami sebuah masalah besar. Bahkan di tengah-tengah kita ada yang sempat putus asa. Gimana nih masalahnya? Berat sekali. Bahkan kita pernah mengalami sebuah masalah yang sampai akhirnya kita gak bisa tidur. Tidurnya melek. Karena apa? Berat sekali masalahnya. Atau bahkan karena masalah yang begitu besar kita gak nafsu makan. Kepikiran terus. Tapi kalau hari ini kita ada, itu menunjukkan bahwa kasihnya gak berkesudahan.
saya pernah mengalami sebuah masalah yang amat sangat besar. Tapi kalau saya flashback, kok bisa lewat ya? Kok bisa selesai ya? Gak tahu dari mana. Dan saya percaya cuma satu, karena Tuhan Yesus setia bersama-sama dengan kita. Saya pengen ambil ilustrasi sebuah emas. Ya, emas itulah logam mulia, dimana punya harga. Kita mau jual emas gampang sekali. Kenapa? Karena berharga. Tapi tahukah kita bahwa emas itu terbentuk karena sebuah proses perapian yang sangat amat tajam, sehingga emas itu bisa dikatakan sebagai emas murni 24 karat. Kalau yang namanya emas tidak melalui tahap perapian, dia gak murni. Sehingga harganya beda. Sama halnya dalam hidup kita. Meskipun hari ini mungkin setiap dari kita ada yang berbeban berat, ada yang punya masalah. Saya percaya gak ada yang kebetulan kalau Bapak dan Ibu datang ke tempat ini. Karena ada firman Tuhan yang diberikan secara khusus di tempat ini, yang saya percaya bisa menolong setiap dari kita agar kita boleh mengalami kemenangan dalam Tuhan. Ada amin? Nah, saya pengen cerita sedikit boleh? Apakah di sini ada yang suka ngopi? Coba tunjuk tangannya suka ngopi. Oke ya. Suka ngopi. Biasa kopi di mana? Saset. Ya, oke. Di mana? Di luar, di cafe, di coffee shop. Oke. Nah, saya kebetulan bukan orang yang pencinta kopi. Saya sukanya air putih atau enggak susu. Kenapa? Karena enggak bisa tidur kalau minum kopi. Nah, tapi teman saya suka banget sama kopi. Dia setiap pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, 3 kali sehari kayak minum obat, Bapak dan Ibu. Ngopi karena saking sukanya. Dia bilang sama saya, Will, tahu nggak di sebelah sana ada kopi yang enak sekali. Nggak tahu, nggak suka ngopi soalnya. Oh gitu, ayo sekarang ikut saya. Kita bawa tumbler, ada tumbler day. Kalau kita bawa tumbler di tanggal tertentu ada diskon. Oh ya? Berapa persen? Sekian persen, lumayan, ayo ikut. Nggak suka ngopi soalnya. Pertanyaannya, kenapa dia tahu ada diskon, saya nggak tahu? Ya karena saya nggak suka kopi dan dia suka kok. Sehingga dia tahu mana kopi yang enak, mana tempat yang oke, mana harga yang oke, harga yang mantep. Karena dia tahu, akhirnya dia bisa ngerti. Sama halnya dalam hidup kita. Di saat kita sedang mengalami sebuah masalah yang berat, kita larinya kemana? Yes, kita orang Kristen, kita percaya Yesus. Tapi tahukah janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita percaya Tuhan, tapi ketika ada masalah kita bukan cari Tuhan, tanda tanya loh. Kemana kita? Sama seperti Willy yang gak suka ngopi, ditanya kopi gak tahu. Di mana kopi yang enak? Gak tahu. Orang gak suka ngopi kok. Coba kita flashback sama-sama. Dalam hidup, Tuhan gak membiarkan kita begitu aja. Kalau kita beli barang-barang elektronik, ada manual booknya, betul? Beli TV, ada manual booknya. Beli speaker, ada manual booknya. Beli handphone, ada manual booknya. Beli laptop, ada manual booknya. Sama halnya dengan kita. Manusia lahir ada manual booknya. Apa manual booknya? Alkitab. Lagi sedih? Ada. Lagi seneng? Ada. Lagi beban berat? Ada. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena yang kupikul ringan. Ada. Bagi orang-orang yang ibaratnya overthinking, ngerasa dirinya gak berharga. Kitab Yesaya berkata bahwa, oleh karena engkau mulia dan berharga di mataku, aku mengasihi kamu. Janji Tuhan. Seberapa sering kita buka Alkitab kita, sehingga kita semakin kenal sama siapa pencipta kita. Saya mau buka di Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkata bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu, kepada saya dan kepada saudara hari depan yang penuh harapan. Bersyukur sekali bahwa kita punya Allah yang setia, Bapak dan Ibu. Allah yang gak minta korban sembelihan, melainkan Dia yang menjadi korban bagi kita. Allah yang gak cuma duduk di atas tata sorga, melainkan Allah yang turun ke bumi untuk saya dan saudara. Sehingga hari ini saya mengerti bahwa alasan surga ada karena kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya pengen analogikan dulu ya. Pintu itu berbicara mengenai hati kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, tapi seringkali kita yang meninggalkan Dia. Tuhan gak pernah kemana-mana, tapi seringkali kita yang makin kesini makin kesana. Tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita dan berkata bahwa anakku, ayo mari duduk bersama-sama aku. Kita ngobrol yuk. Aku pengen ngajarin banyak hal sama kamu. Tapi karena kita sibuk, kita gak bisa denger-dengeran sama dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Visi Tuhan gak terjadi dalam hidup kita. Kalau Bapak dan Ibu ditelepon sama Pak Presiden. Misalnya Ibu dan Bapak ini namanya si A. Halo Pak A, saya mau undang kamu makan malam. Mau apa enggak? Kira-kira mau gak diundang Presiden makan malam? Mau. Tapi dia bilang gini, oke, tapi makannya di rumah kamu ya. Jangan di istana. Mau apa enggak? Mau. Kenapa? Merasa terhormat. Harusnya kita berpikir bahwa Pak Presiden bukannya di istana lebih enak. Luas, lebih keren. Kenapa ke rumah saya? Sama dalam Alkitab. Dibilang apa? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita spesial banget. Tuhan pencipta kita. Dia yang dari surga datang ke kita supaya setiap dari kita gak binasa. Tapi dia pengen makan sama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Mari kita buka sama-sama di Lukas 5 ayat 1-7. Aku baca yang ganjil, Bapak dan Ibu baca yang genap. Siap semuanya? Oke ya, saya dari 1 ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Ayat 7 baca sama-sama. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka dapat membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi perikop ini berbicara banyak dalam hidup saya. Di saat itu Simon sama teman-temannya udah sepanjang malam mencari ikan, tapi gak dapat ikan. Kalau kita udah sepanjang malam mencari ikan tapi gak dapat ikan, berarti kita begadang. Setuju apa enggak? Setuju ya? Sepanjang malam berarti begadang. Karena ikan itu timbul atau gampang ditangkap di malam hari, bukan di waktu siang. Nah harusnya kalau kita sepanjang malam udah pengen nangkep ikan, tapi ikannya gak ada, pagi-pagi pengennya istirahat dong. Setuju? Pengennya apa? Tidur lah. Karena semalaman udah kerja. Tapi singkat cerita Tuhan Yesus datang. Dibilang seperti ini, Simon, bertolaklah ke seberang dan tebarkanlah jalamu. Awalnya Simon gak mau. Dibilang, Tuhan gak tahu apa ya? Aku semalaman loh Tuhan, udah nebarin jalaku. Tapi gak ada ikannya, masa siang-siang disuruh nangkep ikan? Tapi karena engkau yang menyuruhnya, oke deh. Awalnya Simon juga enggan. Simon gak mau karena logik, berpikir dengan logika. Tapi akhirnya dia turuti Tuhan dan dia menangkap sejumlah besar ikan, bahkan perahunya hampir tenggelam. Nah dari perikop ini kita akan belajar ya, agar bagaimana hidup kita bisa berhasil dan bagaimana kita hidup dalam janjinya Tuhan. Siap semuanya? Siap? Yang siap katakan yes. Oke, yang pertama, catat ya. Yang pertama adalah undang Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ayatnya di mana? Ayatnya di Lukas 5. Tuhan Yesus naik ke perahu dan mengajar orang banyak. Lukas 5 ayat 3. Nah, dia naik ke atas perahu, masalahnya Simon gak ngajak loh. Tapi Tuhan sendiri yang datang ke perahu sih Simon. Berarti apa? Kita punya Tuhan yang willing and available. Kita punya Tuhan yang inisiatif. Simon belum bercerita sama Tuhan bahwa Tuhan, aku gak dapat ikan semalaman. Dia gak cerita. Tapi Tuhan tahu. Dia datang, dia naik ke atas perahu Simon. Di atas perahu Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Nah sebelum kita melompat ke sana, ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu, perahu itu apa sih? Perahu itu berbicara mengenai aspek kehidupan kita. Keluarga kita, bisnis pekerjaan kita, pelayanan kita. Saya ingin undang Tuhan dalam perahu saya. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu. Kita pengen undang Tuhan dalam perahu kita. Undang Tuhan karena kita gak bisa hidup seorang diri. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam Dia kita bisa berbuat jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia Tuhan. Dan di atas perahu itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Mengajar itu punya berbagai macam istilah. Ya, mengajar itu menginspirasi, mentransformasi, memberikan teladan, dan ada kepedulian. Di saat kita mengajar anak kita, ada kepedulian kita sama anak. Di saat kita mengajar saudara kita, berarti ada kepedulian kita kepada saudara kita. Kita gak bakal bisa mengajar kalau gak ada hati. Untuk bantu mereka agar lebih paham sama apa yang pengen kita ajarkan. Maksudnya apa? Di saat kita bekerja, dalam keluarga kita, membangun hubungan, ingat, kita perlu peduli dan care sama sesama. Bukan cuma pentingin diri sendiri, tapi kita pengen yang namanya menjadi berkat buat setiap orang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Contoh, ingat ya, undang Tuhan dan contohnya kita pengen mengajar juga. Suami istri, siapa yang paling boros, suami atau istri? Suami jawab istri, istri jawab suami. Cos dulu sama istrinya, cos dulu sama suaminya. Oke, bukan salah-salahan, maksudnya apa?
Yang ngerti cara ngelola uang, ajarin. Oke? Yang boros, belajar. Bukan salah menyalahkan. Di lingkungan kerja, ada rekan kerja yang kesulitan. Misalnya, bantu dong yang pintar mengajari, yang kurang ngerti belajar. Itu perintah Tuhan. Di lingkungan sosial, Covid kemarin kan jarang ketemu orang tuh. Coba dong telepon. Mungkin ada teman-teman kita yang 3 tahun lalu gak ketemu lagi sampai sekarang. Gimana kabarnya? Gimana kehidupannya? Gimana keluarganya? Coba telepon. Halo bro, udah lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Keluarga bagaimana? Sehat apa enggak? Kerjaan bagaimana? Lancar apa enggak? Itu peduli. Bukan kita datang kalau ada agenda. Tapi di saat gak ada agenda pun kita pengen tanya dia. Itu namanya peduli. Di lingkungan sosial, mengajar tadi artinya memberikan sebuah teladan. Buang sampah pada tempatnya. Sesimpel itu. Ada sampah, buang ke tempatnya. Lampu merah, jangan serobot. Merah berhenti, kuning biasa jalan. Kuning belum jalan, Bapak dan Ibu. Ijo baru jalan. Antrian, ada antri, serobot. Jangan. Dengan cara seperti itu kita memberikan sebuah teladan juga. Sehingga orang-orang bisa tahu dan kenal Yesus dari apa yang kita perbuat. Dari bagaimana kehidupan kita. Nah, coba angkat tangan kanannya. Senggol sebelummu bilang, undang Tuhan dalam hidupmu. Ya. Undang Tuhan dalam hidupnya kita. Undang Tuhan dalam perahunya kita. Yang kedua, kita akan belajar sama-sama mengenai taat dan jangan menggunakan pengertian kita sendiri. Ayatnya di mana? Di Lukas 5 ayat 4. Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Di sini kita belajar mengenai ketaatan Simon. Simon enggan awalnya, gak mau Tuhan. Dalam hatinya kan logika. Ya ampun Tuhan Yesus gak tahu saya tuh nelayan profesional. Dari kecil saya nelayan loh. Masa saya diajarin sama tukang kayu? Tuhan Yesus kan papanya tukang kayu. Masa nelayan dia ajarin sama tukang kayu? Enggak make sense kalau kita logik. Udah capek-capek semalaman tebar jala enggak dapat apa-apa, pagi-paginya disuruh tebar lagi. Pasti ngantuk, pasti capek. Dan kita kalau berpikir secara logika pasti enggak dapat ikan. Karena mancing itu malam. Siang tuh ada matahari, panas, ikan enggak mau muncul ke permukaan. Nah, saya percaya setiap orang yang percaya Tuhan bilang dalam firman-Nya, Ia akan memberikan roh penolong. Ya, ketika Roh Kudus berbicara, apakah kita pengen dengar-dengaran sama Tuhan atau malah sibuk mengandalkan pengertian kita sendiri? Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kepintaran kita. Kita mengandalkan jam terbangnya kita. Kok begini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Malah kita yang mengajari Tuhan. Malah kita yang komplain sama Tuhan. Padahal jelas dalam firman-Nya bahwa rancanganku bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Melainkan rancangan yang mendatangkan sukacita. Contohnya, ketika kita jalan, ya entah di pinggir jalan atau sedang di area publik tertentu, mungkin Tuhan suka tegur kita bilang, ada orang kasihan, ayo memberi. Apa kita memberi? Orang itu kasihan, ayo beri. Mau dengar-dengaran sama Tuhan. Di saat dilukai, karena ya banyak orang datang ke kehidupan kita mungkin gak bawa hadiah, tapi bawa luka. Kita gak bisa kontrol ketemu dengan siapa dan kita gak bisa mengontrol apa yang dilakukan mereka sama kita. Di saat kita dilukai,
Mungkin Tuhan bilang, Willy, ayo ampuni orang itu. Mau gak kita mengampuni mereka? Di saat ada orang-orang yang melukai kita, membenci kita, mengecewakan kita. Kalau Tuhan bilang, ayo ampuni, ayo kita ampuni juga. Dan yang ketiga, di saat punya masalah yang besar banget, lagi takut banget, Tuhan berkata, hey, jangan khawatir, percaya sama aku ya. Maukah kita betul-betul percaya sama dia? Di saat kita gak lihat apapun itu, gak ngelihat harapan apapun, gak ngelihat solusi, gak lihat jalan keluar, maukah kita tetap berpegang teguh dan percaya sama dia? Bahwa dia pegang kendali atas hidup kita. Dia CEO dari hidup kita. Dia director hidup kita. Dia Bapa yang baik. Gak mungkin dia ketika kita minta roti dikasih ular. Gak mungkin. Petrus semalaman suntuk gak dapet ikan. Ya, siang-siang baru aja pulang, Tuhan minta untuk bertolak ke depan. Di sini ketika Simon bertolak ke seberang, kita belajar mengenai satu kata, yaitu taat. Simon gak mengandalkan pengertian sendiri, meskipun Simon adalah seorang nelayan profesional. Karena profesinya emang nelayan. Tapi dia merendahkan hatinya. Dia mau mendengar Tuhan Yesus. Bukan cuman mendengar, kalau mendengar itu one thing. Tapi bukan cuman mendengar, tapi melakukan. Berbahagialah orang yang mendengar perkataanku dan melakukan apa yang kukatakan kepada dia. Bukan cuman mendengar, tapi dia melakukan. Itu namanya taat. Terkadang dalam hidup, termasuk juga dengan saya, kita cenderung suka mengandalkan pengertian kita sendiri. Betul? Oh enggak di sini ya? Oh saya doang ya? Nah, kita cenderung mengandalkan pengertian kita sendiri. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap layak, apa yang kita anggap oke, kita jalanin hal itu. Sekarang kita akan belajar mengenai taat. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Ada sebuah opsi A, opsi B. Yang mana yang dipilih? Balik ke firman Tuhan. Yang mana yang boleh, yang mana yang gak boleh. Sebenarnya setiap dari kita punya Roh Kudus. Di saat kita melakukan hal-hal yang gak boleh atau gak benar, Roh Kudus menegur kita, jangan. Ada rasa ketidakdamaian. Gak ada rasa sukacita. Tapi seringkali kita abaikan. Gak apa-apa lah, gak ada yang tahu. Dikit ini gak apa-apa lah, gak ada yang lihat kok. Maukah kita taat semuanya? Saya tanya lagi ya, apakah kita mau taat sekarang? Angkat tangan kanan kita, senggol sebelahnya bilang, ayo taat ya. Oke ya. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang terakhir. Tuhan memberikan pertumbuhan dan memberkati pekerjaan Simon. Ayatnya di mana? Di Lukas 5 ayat yang ke-7. Simon dan teman-temannya menangkap banyak sekali ikan. Terkadang ikut Tuhan gak masuk akal. Saya pun merasakan. Ya, biaya menikah besar sekali. Gak punya uang. Dulu gak ada penghasilan. Bisa menikah. Gak masuk akal. Saya percaya bapak dan ibu pun pernah juga mengalami hal itu. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuhan 1 tambah 1 bisa 1 juta, 10 juta, 100 juta. Kita gak tahu. Karena kalkulator Tuhan sama manusia totally different. Sangat amat berbeda. Nah ini yang menakjubkan. Nah ketika akhirnya Simon ikut taat sama Tuhan, ternyata berkatnya luar biasa. Bahkan perahunya gak cukup, minta tolong sama temennya. Hey help me, ini ikan banyak banget, ayo come on tolong aku. Perahu temennya datang bahkan tergoyang-goyang hampir tenggelam. Nah di saat kita taat sama firman Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pengen tanya, jujur boleh? Oh, yang jawab dikit, jujur boleh? Oke.
Siapa di sini yang pernah dapat berkat yang luar biasa yang gak pernah kita pikirkan? Oke. Nah, saya yakin kita pun juga pernah sebenarnya. Cuman kelupaan aja. Kelupaan aja. Pertanyaannya, kalau kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah diberkati Tuhan, apa alasan Tuhan gak kasih pertolongan yang sama dalam hidup kita? Gak ada. Karena firman Tuhan berkata, kasihnya selalu sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak berubah. Tuhan kita Tuhan yang gentle. Dia gak pernah ungkit-ungkit. Kamu pernah dosa apa? Kamu pernah salah apa? Enggak. Di saat Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, masih ingat? Kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Enggak Tuhan, gak mungkin. Akhirnya ketika Tuhan Yesus lagi disalib, ada orang yang datang sama Petrus. Bukankah kamu adalah teman atau murid-muridnya Tuhan Yesus? Bukan, saya gak mengenal dia. 1 kali. Ditanya lagi, apakah kamu kayaknya kamu ini orang yang ikut sama dia yang disalibkan deh. Enggak, aku gak kenal dia. 3 kali. Kamu bukannya yang sama-sama dengan dia? Oh enggak, saya gak kenal. 3 kali, dan berkokoklah ayam itu. Ketika berkokok, mata Tuhan Yesus tertuju sama Petrus. Petrus melihat ke Tuhan Yesus, hancur hati. Tapi ketika Tuhan Yesus habis yang namanya disalibkan, 3 hari dia bangkit, ketemu Simon, dia gak tanya, Simon, why? Kenapa kamu nyangkal aku? Kita makan sama-sama loh. Kita tidur sama-sama. Kita melakukan pelayanan sama-sama. Kita jalan-jalan sama-sama. Tapi kenapa kamu menyangkal aku? Bahkan bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Why? Tapi Tuhan gak bilang begitu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, dia sudah bangkit di antara orang mati, dia menampakkan di depan Petrus. Dia berkata, Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Kedua kali ditanya lagi, Petrus, Petrus, iya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali tanya lagi, Petrus, Petrus, iya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Nangislah Petrus, keinget 3 kali nyangkal. 3 kali nyangkal, 3 kali ditanya juga. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Dia gak marah. Dia gak nanya apa yang kamu perbuat kemarin, kenapa kamu begitu. Dia gak nanya seperti itu. Dia gak nanya. Karena God is love. Tuhan nature-nya adalah kasih. Kalau kita ngerti akan hal ini, maukah kita lebih taat sama Tuhan? Undang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Taat sama Dia dan biarkan Dia yang bekerja dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian saya. 2020 saya ini bekerja di bidang tourism industry. Tourism industry itu adalah sebuah industri yang terkena paling parah ketika COVID dan pulih paling akhir. Sehingga tahun 2020 saya kehilangan pekerjaan. Bukan cuma itu. Saya punya usaha makanan juga. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore saya kerja di kantor. Jam 6 sore sampai jam 1 malam saya buka F&B. Loh kenapa Will? Kok kerjanya overtime? Karena mau nikah. Saya pikir kalau saya kerjanya sambil kerja sambil usaha, ini bisa lebih cepat kumpulin uang. Alhasil apa yang terjadi? COVID datang. Tanggal 2 Maret 2020, saya masih ingat banget. Diumumin pertama kali di TV. Akhirnya bulan April saya kehilangan pekerjaan. Bulan Juni bangkrut F&B-nya. Kenapa? PPKM, masih ingat gak? PPKM level 1, level 2, level sekian. Gak boleh makan di tempat, gak boleh dine in. Akhirnya apa yang terjadi? Tutup. Keran yang tadinya mengalir, ini berhenti seberhentinya, gak ada pemasukan. Saya punya
keinginan mau nikah. Seperti ini apa yang terjadi? Nggak bisa nikah dong. Tapi akhirnya calon istri saya dulu ya, sekarang udah istri, puji Tuhan, udah menikah Bapak dan Ibu. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita ya. Nah, akhirnya istri saya bilang seperti ini, kamu kan kerja sebagai seorang sales manager, sering presentasi, ketemu orang, dealing, negosiasi, kenapa gak buat konten? Konten apa? Konten TikTok, konten Instagram, bikin aja edukasi orang-orang. Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, siapa tahu lewat konten kamu, orang-orang bisa belajar dan akhirnya mereka jadi berkat. Oh, iya juga ya, oke deh, aku buat tuh tips-tips public speaking, opening, body, closing, kita buat sama-sama. Dan puji Tuhan disukai. Dan akhirnya saat ini saya bekerja sebagai seorang coach dan trainer public speaking. Sebuah profesi yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kalau saya look back ke belakang, karena COVID, Tuhan beracara dalam hidup saya seluas-luasnya. Mungkin di awal-awal saya mengeluh, Tuhan kenapa? Saya karena COVID ngekos di ukuran 2x3. Sangat amat kecil dan pakai kipas angin. Kenapa? Karena gak ada penghasilan. Gak bisa bayar, cuma 500.000 waktu itu. Saya ambil aja. Pakai kipas 2x3. Tapi jam 2 malam itu kipas suka mati. Jadi digini dulu nih. Baru hidup lagi. Suka kebangun karena panas. Saya pernah melalui itu. Dan akhirnya sering juga saya nangis di kosan. Tuhan ini gimana? Jangankan nikah, besok saya makan apa? Besok gimana ya hari-hari saya? Tapi saya tahu di saat saya menangis, Tuhan menangis bersama dengan saya. Di saat saya tertawa, Dia pun tertawa bersama dengan saya. Di saat saya sukacita, Dia pun sukacita bersama dengan saya. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sayang anaknya. Itulah Tuhan kita. So hari ini kita belajar banyak hal mengenai perikop yang tadi kita baca di Lukas 5 ayat 1-7. Yang pertama, undang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan jalan sendiri. Setiap kita pengen melakukan sesuatu, undang Dia. Dalam keluarga kita, bangun mesbah. Pekerjaan, pelayanan kita bawa Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Yang kedua, taat dan jangan menggunakan pengertian kita Kita sering mengkotak-kotakan apa yang kita anggap benar dan apa yang kita suka. Tapi belum tentu itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi taat dan jangan menggunakan pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga, karena kita taat menghasilkan yang namanya buah. Yaitu biar Tuhan yang memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarga kita. Mari kita sama-sama berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita angkat satu buah pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. mari kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Namun kau selalu Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu. Di Hidupku lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi, lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sementara musik mengalun dengan lembut, mari kita pejamkan mata. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat keluarga, buat tempat tinggal, buat pekerjaan, buat gereja lokal yang Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Tuhan, kami siap dipakai lebih lagi. Kami rindu untuk taat, menjadi anak yang mau dengar-dengaran sama Bapa. Kami mau taat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami mau jadi berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Karena kami percaya apa yang manusia anggap mustahil itu sangat mungkin terjadi di dalam nama Yesus. Nggak ada hal yang lebih sulit, nggak ada hal yang lebih sukar. Apabila Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Untuk itu Tuhan, kami mau mengucap syukur oleh karena Engkau boleh menjadi Allah yang setia dalam hidup kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Karena kami gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Engkau, kami gak bisa buat apa-apa. Tapi di dalam Engkau, kami bisa buat perkara yang bahkan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan sebelumnya. Apabila firman Tuhan pada hari ini merema dalam hidupmu, mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan mari kita berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih for everything. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami dikasihi.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu sayang sama kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau peduli sama kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. We worship you. We honor you. Di luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah luar biasa memberkati kami. Biarlah firman tadi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi terang, garam, dan teladan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di lingkungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami, haleluya, amin. Jemaat boleh silakan duduk kembali. Siapa yang merasa terberkati boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan diakonia. Sambil kita mempersiapkan persembahan yang terbaik dan juga persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman sepekan dalam LPG News. Shalom, merah darahku, putih tulangku, Indonesia bangsaku, LPG gerejaku. Nama saya Ira, mari saksikan LPG News minggu ini. Merdeka di dalam setiap doa. Ayo ikut kegiatan doa di LPG Ministry. Berikut informasinya. Bible Study bulan Agustus akan diadakan di tanggal 24 Agustus pukul 8 pagi di tempat ini. Ayo belajar dan dipenuhi firman. Young Disciple of Jesus di bulan Agustus diadakan di tanggal 24 Agustus pukul 5 sore di GBI LPG. Acaranya pasti seru dan luar biasa. Untuk informasi, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Pak Bobi. Ayo hubungi kami, bantu untuk melayani jemaat semuanya. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede, ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan khususnya melayani di bidang sound system? Ayo dong saudara bergabung bersama kami, langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan pelayanan melayani LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church. Di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info full, wilayah full, dan gembala full, silakan lihat di layar berikut. Untuk info pembangunan dan pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Semarak Kemerdekaan Lomba 17-an di LPG Kids.
Hey, ada lomba mewarnai, lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba giring balon, lomba menyuapkan dengan mata tertutup, lomba memasukkan pensil. Ingat tanggalnya, tanggal 18 Agustus. Ayo Bapak Ibu, ajak anak-anaknya ke LPG Kids tanggal 18 Agustus. Pasti seru dan hadiahnya luar biasa. Dengan memperingati kemerdekaan Indonesia, LPG Ministry mengadakan Lomba Busana Kemerdekaan Indonesia dengan tema Nusantara dan Perjuangan. Dilaksanakan di hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Ibadah kita hanya satu kali ibadah pukul 10 pagi. Ingat, hanya satu kali ibadah pukul 10 pagi. Ibadah pagi pukul 8 pagi dan Sunday Worship digabungkan di ibadah ini pukul 10 pagi. Untuk kriteria penilaian, kerapian, keserasian, keunikan, perlengkapan, dan make up. Untuk penilaiannya, jemaat akan dinilai saat masuk ke dalam ruang hall ibadah raya oleh juri. Ayo ikutan saudara, karena hadiahnya juara 1, juara 2, juara 3 akan mendapatkan uang tunai. Ayo ikut lomba ya, Nusantara dan Perjuangan. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Ya, puji Tuhan, beri tepuk tangannya dulu. Bapak saudara, baik saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dari tempat ini sekali lagi kami umumkan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali mengikuti ibadah ini, selamat bergabung dengan GBLPG. Kalau belum punya tempat ibadah menetap, setiap minggu kita akan ibadah bersama-sama di tempat ini. Dan khusus untuk minggu depan Bapak Ibu bersama-sama, tadi emang ibadah pagi jam 8 pagi kita tiadakan bersama-sama karena kita gabung ke ibadah jam 10. Bahkan ibadah sore juga ditiadakan karena ini untuk merayakan 79 tahun Indonesia Merdeka. Wah, nanti semua datang ke tempat ini dengan suasana apa ya? Tadi kan ada lomba berbusana Nusantara, ya kan? Ada busana perjuangan, mungkin ada berbaju kayak Bung Karno, boleh juga, ya kan? Berbaju suku Batak, suku Melayu dari seluruh Nusantara boleh kita ke tempat ini. Jadi kan ibadahnya jam 10, dari jam 8 pagi udah bisa dandan dulu, ya kan? Nanti ada nilainya, ada penilaian, ada hadiahnya juga dibagi uang tunai. Jadi semua kita datang ke tempat ini dengan suasana kemerdekaan Indonesia. Yang semangat katakan amin. Wow, luar biasa. Itu kan buat orang tua, buat anak-anak seperti apa? Ada juga lomba buat anak-anak. Ya, anak-anaknya juga ada, orang tuanya juga ada. Supaya kita sama-sama memeriahkan 79 tahun Indonesia Merdeka. Haleluya. Kita berdoa hari ini, kita diberkati oleh hambanya yang menjadi berkat baik kita. Haleluya, amin saudara. Kita berkat Tuhan hari ini, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kami boleh bisa beribadah di tempat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang sekitar kami, saudara seiman kami, jemaat GBLPG. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para pengelola gedung ini Tuhan.
dari pengelola BKMJ, GMU yang ada di mall ini Tuhan. Kami berdoa Engkau berkati mereka. Berkati seluruh toko-toko yang ada di mall ini. Pedagang-pedagang dari lantai bawah sampai lantai paling atas. Tuhan kami berdoa Engkau berkati usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hari ini kami berdoa buat hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami. Engkau berkati dimanapun dia melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami akan terima berkat melalui gembala kami pada pagi hari ini. Mari kasih-kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan. Dengan sepenuh hati mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.